Dalam riset sederhana ini, kelompok kami memilih topik polusi, jika dikerucutkan lagi polusi tanah, dan lebih spesifiknya yaitu polusi plastik di tanah. Kelompok kami memutuskan untuk memilih topik ini karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Angnu Nafuri et al. Dan Zhang et al. Pada tahun 2022, menunjukkan bahwa limbah plastik merupakan masalah serius yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan manusia, flora, dan fauna lainnya. Nah, bahayanya sampah plastik ini kemudian menyebabkan adanya kampanye untuk menggantikan tas plastik dengan tas yang lebih ramah lingkungan. Tas ini biasanya terbuat dari kain non-woven polypropylene atau yang biasa kita sebut tas bingkisan. Kalau kita lihat sekarang, tas-tas ini sering kita temui sebagai pengganti plastik di restoran-restoran cepat saji seperti McD, Burger King, Hokben, dan restoran-restoran lainnya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ahmed et al. Pada tahun 2021 di Singapura menunjukkan hal yang cukup berbeda. Di Singapura sendiri, penggunaan tas berbahan kain ini baru menjadi alternatif yang paling efektif dalam mengurangi jejak ekologi jika digunakan minimal 50 kali. Peringkat kedua yang paling efektif dalam mengurangi jejak ekologi ini diduduki oleh penggunaan plastik HDPE sekali pakai. Hal ini disebabkan oleh proses produksi tas kain yang lebih memiliki banyak tahap dibandingkan tas plastik. Oleh karena itu, agar penggunaan tas kain ini sebagai gerakan pengurangan polusi menjadi efektif, penting untuk diketahui perilaku manusianya terhadap tas kain yang mereka miliki. Jadi ada 3 rumusan masalah yang kita ambil. Yang pertama, bagaimana perilaku mahasiswa Universitas Airlangga dalam menggunakan kantong plastik dan tas kain. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam menggunakan kantong plastik dan tas kain. Yang ketiga, apakah ada perbedaan perilaku mahasiswa dalam menggunakan kantong plastik dan tas kain dengan resiko polusi tanah? Lalu tujuan umum. Tujuan umum ini untuk menganalisis perbedaan perilaku mahasiswa Universitas Airlangga terkait penggunaan kantong plastik dan tas kain, serta implikasinya terhadap polusi tanah. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam upaya pengurangan resiko polusi tanah dan peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan mahasiswa Universitas Airlangga. Tujuan khususnya yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa Universitas Airlangga dalam menggunakan tas kain dan kantong plastik. Yang kedua, untuk membandingkan perilaku mahasiswa Universitas Airlangga dalam menggunakan kantong plastik dan tas kain. Yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Universitas Airlangga tentang cara untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan meningkatkan tas kain dalam upaya mengurangi resiko polusi tanah. Baik, untuk tinjauan pustaka yang pertama kita mengambil data dari SIPSN, Sistem Pengelolaan Sampah Nasional milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022. Di situ kami mengambil data total timbunan sampah rumah tangga yang terjadi di 162 kabupaten atau kota se-Indonesia, yaitu sebanyak 19 ton per tahun dengan komposisi sampah plastiknya sebanyak 3,5 ton per tahun atau sekitar 18,6% dari total timbunan sampah. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa konsumsi sampah plastik cukup mendominasi dibandingkan jenis sampah lainnya. Untuk selanjutnya kita mengambil meninjau pustaka dari IBES. Di situ menunjukkan bahwa polusi tanah merupakan masalah lingkungan yang marak dan akan semakin meningkat. Nah, polusi tanah ini dijelaskan di sana memberikan dampak negatif pada manusia dan ekosistem. Nah, hingga saat ini sudah kurang lebih 3,2 miliar manusia yang terkena dampak secara buruk dari pencemaran tanah. Dijelaskan di sana, jika tren populasi sekarang ini atau pencemaran tanah terus berlanjut, maka persentase polusi bisa mencapai hingga 95% di tahun 2050. Kita juga mengambil salah satu pustaka, yaitu studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ginting yang relevan dengan penelitian sederhana yang kami lakukan saat ini, yaitu beliau menguji Theory of Plant Behavior dalam konteks keinginan individu dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, itu dihubungkan antara kesadaran lingkungan, tekanan sosial, dan dukungan pelarangan penggunaan plastik dalam aturan pemerintah. Lalu selanjutnya ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang kita ambil adalah pendekatan kuantitatif, karena pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian secara numerik. Hal ini sesuai dengan tujuan kami yang ingin mengetahui perbedaan perilaku mahasiswa dalam penggunaan kantong plastik dan tas kain. Lalu selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang kita ambil adalah deskriptif komparatif, karena deskriptif komparatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan perbedaan perilaku mahasiswa dalam penggunaan kantong plastik dan tas kain, serta pengetahuan mereka tentang dampak penggunaan kantong plastik terhadap polusi tanah.
Penelitian ini akan menggunakan sampel mahasiswa angkatan 2022 dari beberapa fakultas di Universitas Airlangga dan akan dilakukan analisis data untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut. Selanjutnya untuk subjek penelitian yaitu mahasiswa Universitas Airlangga angkatan 2022. Mahasiswa ini dipilih sebagai subjek penelitian kami karena mahasiswa merupakan salah satu kelompok aktif dalam upaya mengurangi penggunaan kantong plastik dan mempromosikan tas kain sebagai alternatif yang ramah lingkungan. Selanjutnya untuk objek penelitiannya sendiri yaitu perilaku mahasiswa terhadap kantong plastik dan tas kain, serta pengetahuan mereka tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kantong plastik terhadap polusi tanah. Nah, perilaku yang akan kami teliti meliputi efek penggunaan, alasan penggunaan, kebiasaan mengganti kantong plastik dengan tas kain, serta penggunaan alternatif lain seperti membawa tas kantong sendiri. Sedangkan pengetahuan mahasiswa tentang dampak penggunaan kantong plastik terhadap polusi tanah meliputi pemahaman tentang bahaya penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan kantong plastik itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Airlangga angkatan 2022. Selain itu, sumber data juga berasal dari literatur dan studi terdahulu yang relevan dengan penelitian kita saat ini. Untuk jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer didapatkan dari kuesioner dan wawancara secara langsung. Yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Target kami adalah mahasiswa Universitas Airlangga angkatan 2022 dan cara kami memperoleh datanya adalah yang pertama dengan melakukan kuesioner melalui Google Forms, yang kedua adalah melakukan wawancara secara acak, dan yang ketiga adalah observasi. Data yang kami peroleh kemudian dianalisis menggunakan metode statistik. Sekian dari kelompok 8, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.